سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Ya, bisa Bunda. Bisa, udah. Silakan. Nanti aja di rumah. Dia di nganu tepatnya tadi orang Saya buka dulu Ya, dia kayak gimana? sambil nunggu yang lain ya. ya, Mohon maaf saya mute dulu ya. ya. Bunda Susan bisa di-unmute sendiri. Ya, monggo Bunda Susan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ya. Di ruangan Zoom sudah ada 17 partisipan dan di ruangan Google Meeting sudah ada 10 orang. Alhamdulillah sudah 25 yang hadir. Teman-teman semuanya mohon maaf yang suaranya masih ngobrol ya, saya mute dulu. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk hadir tepat waktu dan alhamdulillah tidak terlalu jauh ya kita ketinggalan waktunya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di malam Jumat pekan pertama di bulan Desember ya, karena kita kemarin memulai start di tanggal 17 dan pekan ini juga kita akan mulai di tanggal 16 ya. Hari ini tanggal 15 ya, besok tanggal 16. Terima kasih teman-teman yang sudah berkomitmen untuk berdonasi. Insya Allah apa yang kita nafkahkan, apa yang kita wakafkan di jalannya Allah akan mendapatkan balasan yang berkelipat ganda di hadapan Allah. Dan kemudian semua hajat teman-teman semuanya terwujud. Saya doakan semua teman-teman dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, qabul semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk flashback selama 1 bulan perjalanan kita kemarin ya, sudah 4 kali Zoom. Ya, sudah 4 kali Zoom dan saya ingin teman-teman berkenan untuk berbagi kisah bagaimana perasaannya setelah mengikuti riyadah ini, bagaimana rasanya setelah ada riyadah ini, apakah hatinya masih galau, apakah sudah lebih tenang, dan kemudian air doa, manfaat dari air doa dan bagi sahabat-sahabat semua apa sih kita. Silakan teman-teman, saya mau buka di ruang Zoom dulu ya. Yang ingin bertestimoni silahkan, atau perlu saya tunjuk bagaimana? Boleh saya tunjuk? Angkat tangan mungkin kali ya, atau mungkin mau ditunjuk boleh. Boleh, oke. Saya ingin menunjuk sama ini ya, Bunda Ike. Halo Bunda Ike. Bunda Ike dengar saya? Belum terdengar. Sudah ada Bunda Ike? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Ike, apa yang Bunda rasakan setelah mengikuti
di forum Riyadhah selama 4 pekan berturut-turut ya Bunda Ika ya, Masya Allah. Ya, Ya, silakan Bunda. sebenarnya lebih tenang. Tapi Boleh cerita apa saja. lebih tenang. Tapi bungkus permennya luar biasa. Dapat bungkus permennya luar biasa. Ya itu. Mungkin masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus ya intinya masih banyak yang harus dipelajari Ya. dan dipraktekkan. Ya. Boleh tak jelaskan ya Bunda Pita ya, biar ada keyakinan dan sugesti ya yang kuat. Bagi yang pertama-tama ikut seperti ini memang tenang dapat, cuma bungkus permennya masih ada dan bahkan terus gitu. Karena apa? Proses pengelupasan, proses detoksifikasi. Jadi jiwa kita itu ya kulit bawangnya itu berlapis-lapis yang kotornya. Nah jangan harap hanya sekali 2 kali detoksifikasinya gitu kan ya. Jadi kalaupun kemudian kok terjadi ada ini ya apa namanya ya bungkus permen terus gitu, udah diterima aja, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, karena ternyata berarti ya obat kita ini bereaksi gitu. Tapi kalau tidak ada rasa apa-apa gitu kan, kok saya biasa-biasa aja ya, justru itu yang tidak proses gitu. Tapi kalau kemudian prosesnya tenang, itulah rezeki yang terbesar. Karena Ustadz Mas sampaikan sebenarnya pada saat belajar ilmu magnet rezeki itu sebenarnya ada perasaan lebih nyaman apa tidak gitu. Kalau ada perasaan lebih nyaman, tenang dari sebelumnya, itu berarti masuk jurus-jurusnya. Apalagi masuk ke gua keajaiban seperti ini, terus merasakan ada ketenangan, berarti proses energi positifnya tuh masuk. Cuma pada saat akan ada pengelupasan ini kan ya, rasanya kan sakit kan dikelupaskan. Dikelupaskan sakit kan. Nah sakitnya itulah bungkus permen. Kita kayak enggak mau gitu kan. Saya aja enggak mau ini sakit itu enggak mau. Tapi kan, ya kan, saya aja kan masih tetap terus ada pengelupasan. Namanya juga, iya kan, jendela pintu rumah kita itu ya, jendela kaca yang kaca jendela rumah kita itu ya, itu kan juga di situ terus kan, ada di tempatnya, otomatis debu kan lagi nempel. Selama rumah itu masih ada, selama jendela itu masih ada di sana, ya tetap debu. Kemudian mungkin hal-hal kotor di sana terbercik ada di situ, akhirnya harus dilap. Lah kita juga sama gitu. Walaupun udah paham ilmu magnet rezeki, tetap ada detoksifikasi yang namanya ada di Pak Ustadz Pak Kiai menyampaikan, selama manusia hidup itu ada ujian-ujian yang menerpa gitu kan ya. Cuma bedanya orang yang memakai ilmu ya, yang memakai Riyadhah sama tidak, beda sekali. Ujian itu tetap ada, tapi saat ada Riyadhah, ada ilmu, tenang. Bener gak Bunda Ike? Tenang. Ada pegangan, kita ada pegangan kayak melangkah itu ada tetap ini ya, batunya ya, kemudian ada ini ya, ada lubangnya, ada batu, ada tanggul. Tapi kan kita punya cahaya, akhirnya tenang. Kalau ada tanggul saya belok ke sini, ada becek saya belok ke sana. Kan kita ada teknik ya, ada jurus ya, ada senjata gitu kan. Seperti diarahkan Bunda. Diarahkan, tapi kalau kita tidak pakai Riyadhah, bingung sendiri. Ya. Tanya terus, bener enggak? Tanya terus. Kalau misalnya ya merengeknya ke Allah tuh senang. Tapi kalau tanyanya misalnya ya, mintanya ke manusia terus, tanya terus sama Pak Nas, enggak mau Pak Nas jawab, ya kan? Enggak mau Pak Nas apalagi jawabnya, Masya Allah singkat sekali. Saya pengen menunjukkan ke ayah bunda ya, bagaimana Pak Nas itu menjawab konselingnya para peserta VIP.
cuma 2 baris kalimat. Kalau saya kan jlentreh, ya kan. Beda. Pak Nas itu ya energinya udah besar sekali. Luar biasa. Dia kan 2 kalimat tok, tapi juga Pak Nas puyeng, aku mabok. Orang-orang kok pada tanya terus, emang nggak tahu sih ya. Jurusnya gampang padahal gitu kan. Lah iya Pak Nas kan yang meramu kan gampang. Saya juga kan mau jawab, tapi kan di situ forumnya besar, senasional kan ya. Lah kalau yang kayak kita ibu-ibu ya, bapak-bapak baru kenal kan ini gitu kan ya. Aku gimana? Lah Pak Nas jawabnya 2 baris kok. Ya Allah, makanya bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukurlah saya kalau jawab itu panjang dan kali lebar, betul enggak Bapak Ibu? Coba kalau saya jawabnya cuma 2 baris, Bapak Ibu enggak paham. Katanya jelas ya. Bunda Susan kalau jelas itu jelas detail banget. Tapi kenyataannya enggak paham-paham. Bener enggak Bapak Ibu? Lupa lagi gitu kan. Harus diulang-ulang, ya kan, karena itu wilayah kuantum, ya kan, karena wilayah kuantum itu wilayah yang sangat halus, maka jadilah Bapak Ibu makhluk halus, ya kan. Kemudian wilayah kuantum itu ya adalah wilayahnya makhluk lembut, makanya Bapak Ibu jadilah lelembut. Orang yang lembut, Masya Allah. Orang yang mau turun garis kebenaran, orang yang menurunkan keegoan, orang yang luwes, ya kan? Orang yang mau menurunkan keegoan, gitu kan? Oh, ya bagus di situ untuk bisa masuk ke dunia kuantum. Masya Allah, ngalah betul, tapi harus semangat. Coba mengaturnya energinya seperti apa itu? Udah ngalah ya, ngalah ini ya, turun kita kan, turun garis kebenaran, tapi harus terus gerak gitu kan. Keren, luar biasa Bapak Ibu. Kalau udah bisa seperti itu Bapak Ibu, udah tuh dibanjiri rezeki kalau udah seperti itu. Kebanyakannya orang maju terus kan, terus sombong seperti ini kan. Nah, kemudian orang yang merendah cenderungnya kan putus asa. Ya udahlah aku di rumah aja. Ya udahlah aku seperti ini aja. Tapi ini tidak di mana rezeki. Bagaimana orang menjadi sosok insan yang bermagnet rezeki itu harus lembut mengalah, tetapi semangat jeder. Gimana coba ngaturnya? Harus pintar sekali Bapak Ibu. Di dalamnya nangis, ya, di dalamnya nangis, tapi di luarnya senyum. Tapi ini loh Bun, Ya, mindsetnya itu masih belum benar-benar positif. Itu bagaimana? Maksudnya itu dia semakin mempositifkan diri itu kayaknya bungkus permennya itu semakin luar biasa. Itu rasanya itu juga bergetar gitu loh. betul, karena apa? Bunda mau menjadi jiwa-jiwa yang baru. Nah, ruhnya itu masih dibersihkan. Proses. Bunda sekarang umurnya berapa? Coba saya pengen tanya. 42. Dari akil balik Bunda umur berapa? 9 tahun misal ya. 9 tahun, oke, menses pertama ya. Nah, 42 dikurangi 9 tahun berapa Bunda? 33. 33. Nah, Bunda dosanya 33 tahun. Gitu kan. Baru tahu aku dosanya segitu banyak. Lah kenapa baru riada 1 bulan kok mau suci? Gimana? Ya kan dosa segitu banyak 33 tahun. Maka sabar. 2 tahun itu sangat singkat. Nah, Ustadznya sampaikan 2 tahun. Saya mendeteksi jamaah-jamaah saya yang dapat keajaiban itu rata-rata 2 tahun. Betul kata Ustadz Nas. Dan saya sendiri 4 tahun karena saya sudah terlalu banyak penyakit dulu. Saya sudah terserang di tubuh, udah migrain tiap hari, udah flek paru-paru, udah mah akut, udah infeksi kandung kemih, udah asam urat. Jadi udah minus di tubuh. Jadi saya harus sembuhkan dulu kondisi tubuh ya 0, baru saya kemudian sehat. Nah, saya baru menaik menuju cita-cita saya. Kalau Bunda kan sekarang sehat, Bapak sekarang sehat. Jadi tinggal 2 tahun aja, sabar gitu loh.
Bener dah. Saya harus semangat ini menyemangati Bapak Ibu. Padahal saya masih tidak sehat. Jadi nanti kalau saya ada batuk, tak matikan tidak ambyut ya. Mohon izin Bapak Ibu jangan terganggu. Pokoknya doain saya. Siap? Amin. Ya, Selalu siap ya. seperti itu. Iya, saya siap. mau doanya. Jadi jangan kayak gini. Itu gimana Bunda Susan kok ngimami malah diem itu mic-nya? Jangan. Nanti itu lapisan perisai ada di Bapak Ibu. Jadi malah didoain. Bapak Ibu lanjut aja. Kemudian kalau saya lanjut membaca, di tadi saya jeda, Bapak Ibu maklumi karena kita jarak jauh. Kalau jarak dekat, saya nyambung ke Bapak Ibu. Tapi ini kan karena wilayahnya Zoom gitu ya. Nah, Bunda Ika sudah bisa dipahami ini? Sudah bisa? Alhamdulillah, insya Allah. Kalau ya, bisa. karena saya ingin memberi semangat ke Bunda Ika, ini masih proses. Saya khawatirnya kayak jamaah-jamaah saya yang dulu. Ini riado model apa? Wong saya ngaji, kok malah sandalnya saya hilang. Nah, ngaji sandalnya hilang, mutong, nggak mau berangkat lagi. Oh ya remedi, gitu kan. Wong baru sandal yang hilang aja mutong, nggak mau berangkat, gitu kan. Belum motornya, amit-amit ya. Belum motornya, sandal hilang aja nggak mau berangkat lagi. Lah itu kan sandalnya beli lagi 10.000 juga bisa. Kok malah aku ngajian khususan malah sandalku hilang. Lah itu dosanya disuci sama Allah. Harganya 10.000 aja meriah. Nah makanya Bapak Ibu nanti ya pada saat kita riado kayak gini ada kejadian-kejadian bungkus permen, alhamdulillah ala kulihal, alhamdulillah ala kulihal. Ya, saya diuji ini saya udah tahu daripada saya diuji yang saya tidak tahu, barangkali saya tidak kuat gitu kan. Saya diuji ini tidak apa-apa, saya terima kasih ya Allah, terima kasih. Nanti engkau ganti yang lebih banyak lagi, engkau ganti yang lebih berlipat-lipat lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya juga sama, saat ini saya didetok, saya batuk, saya meriang, tidak apa-apa. Mungkin saya ini berarti mau dibersihkan, nanti saya akan lebih sehat lagi, saya akan lebih fresh lagi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi gambarannya tuh semangat terus. Siap ya Bapak Ibu ya? Iya benar. Nah, semangat dan tetap. Oke, ada lagi yang mau tes nih, silakan. Bunda mau tanya sebentar. Itu kalau seumpama kita sedang halangan cuti haid, itu kalau sedang riado gini amalannya gimana? Maksudnya cukup mendengarkan atau gimana untuk bacaan Al-Fatihahnya? Oke, ini Bunda siapa ya sebentar? Ike. Oh Bunda Ike lagi? Bunda Ike yang tanya? Oh ya. Oke. Kalau masih menstruasi, saya sampaikan berulang-ulang tidak apa-apa ya. Nah, bukan bapak ya, bapak tidak menstruasi. Ya ibu-ibu ya. Untuk yang ibu-ibu yang masih menses ya, menstruasi, itu bacaannya jangan pakai yang tadi yang HP saya itu ya, kan itu Arab semua ya. Nah, pakai bacaannya salinan. Nah, kayak seperti ini Bapak Ibu. Itu kan ada Indonesianya, ya. Ada bahasa Indonesianya nih. Ya. Ada Latinnya, ada bahasa Indonesia. Pakai yang kayak gini. Kan Al-Quran juga kan ada yang kayak gini. Ada tulisannya. Latin. Nah, Latinnya itu yang dibaca. Jadi jadi enggak usah yang Al-Quran semua, yang Arab semua sudah. Jadi boleh yang bahasa Indonesianya itu, yang ada bahasa Indonesianya itu boleh dipegang, boleh dibaca. Gitu. Iya, boleh. Udah saya tanyakan ke banyak kiai. Tapi buka Al-Qurannya bisa. Berarti pas boleh. Iya, buka Al-Qurannya asal Al-Qurannya itu ada Latinnya, kan ada ya Al-Quran yang ada Latinnya ya. Ini pas untuk ini nih. Al-Quran ada Latin ya, ada bahasa Indonesianya, itu boleh Bunda ya. Yang enggak boleh sholat ya, yang enggak boleh sholat ke masjid aja boleh, yang penting tidak tercecer ya. Kemudian puasa enggak boleh, sedekah apalagi boleh, sholawatan boleh. Boleh. Iya, zikir boleh, zikir itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu kan enggak hafal, kita harus baca. Bapak Ibu, saya ingin ingin menyampaikan. Saya pernah menangani anak-anak yang kesurupan, ya anak-anak SMP. Ternyata kenapa Bapak Ibu? Pada saat menstruasi itu ya,
itu kan banyak energi negatif yang dikatakan syaiton, ya iblis, ya dedemit gitu ya, energi negatif. Itu menyerang karena apa? Baunya dari darah kotor itu kan menyengat, menarik mereka berdatangan. Satu sekolahan itu kena kesurupan. Nah, karena tidak dibantu dengan zikir, maka orang menstruasi itu ya cenderungnya itu marah-marah, emosinan, tensinan, jare apa tuh namanya tuh, pokoknya itu tersinggungan gitu kan ya, katanya tersinggung, sensi, aku masih sensitif gitu kan. Nah, kemudian tak ruqyah kan di sana kan, saya ruqyah karena itu udah sampai 8 bulan, dipanggilkan orang-orang pintar katanya yang pakai jubah, pakai apa, katanya enggak sembuh, malah pakai kembang 7 rupa. Ya Allah. Saya tak ruqyah 5 kali, alhamdulillah sembuh. Ya. Tapi saya kelimpungan setelah itu karena saya 1 orang. Nah, saya setelah itu tahu, oh iya ya, orang yang men ini berarti memang harus punya amalan. Amalannya apa? Zikir. Zikir Kayak gini kan zikir nih, mengingat Allah, ya kan? Mengingat Allah karena apa? Sholat udah enggak boleh, ya kan? Puasa enggak boleh, lah gimana mau mendownload energi langitan? Enggak bisa kan? Gitu. Jadi ya itu zikir seperti ini boleh sekali. Jadi Bapak, mohon maaf ibu-ibu yang masih menstruasi ya, itu untuk ikut enggak apa-apa, yang penting bawanya bacaannya ada latennya, ya. Kemudian saya udah menyampaikan kayak gini, ibu-ibu yang menstruasi, yang masih menstruasi, yakin enggak apa kata saya? Yakin enggak? Maksudnya percaya enggak? Saya sampaikan bahwa orang yang masih menstruasi itu boleh baca Al-Quran ya, asal tulisannya itu ada latennya sama Arab, sama bahasa Indonesianya. Ibu-ibu yakin enggak yang saya katakan? Percaya enggak? Yakin ya, percaya ya. Kalau percaya itu ayo jalankan. Kalau enggak percaya Bapak Ibu coba tanya ke Bapak Kiai yang lain gitu kan. Karena saya udah tanya ke banyak kiai yang di sini ya, sama ustadzah ya, dan guru ngaji Al-Qur'an saya juga menyampaikan, bahkan waktu saya ngaji ya, belajar ya, waktu itu ya tahun 2007 ya, saya belajar itu guru saya menyampaikan gini, Mbak Susan, kalau masih menstruasi itu enggak apa-apa, Al-Qur'annya tulisannya Arab semua enggak apa-apa, kan Mbak Susan masih belajar gitu. Jadi kalau niatnya belajar boleh gitu. Boleh ya. Nah, lebih aman lagi bawanya yang ada latennya aja gitu. Yang ada latennya sama ada ininya bahasa Indonesianya, arti bahasa Indonesianya. Jadi oh ya boleh ya Bu Ustadzah, boleh gitu. Jadi kayak gitu Bunda ya, Bapak ya, mungkin ada istrinya yang ikut juga. Jadi boleh gitu ya, alhamdulillah ya. Itu ya jawabannya. Kemudian ada lagi Bunda Pita yang mau ada pertanyaan. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Alhamdulillah sudah ada 45 sama 23 ya. Berarti 24 ya. 24 ada 70 yang hadir. Bunda Pita, apa boleh mau kita ini mulai? Sudah jam 8. Bunda Pita, Bapak Ibu sudah siap air minumnya? Sudah Bu. Ya, aku mau izin ya, aku minum dulu ya, Bapak Ibu, karena ini mau baca panjang ya. Silakan untuk meminum dulu ya, airnya enggak apa-apa dikurangi sedikit untuk minum ya. Mohon izin ya. Saya minum dulu ya yang di Google. Mbak ini kita ini satu pun Mbak Endang. Oh Mbak ini. Cilik-cilik Mbak sih. Cilik-cilik. Mbak saya. Nggih. Bunda Pita mohon izin saya mulai ya Bunda Pita ya.
Bapak Ibu, pada malam hari ini materi yang saya bawakan adalah cara mudah menyembuhkan luka batin. Ya, kalaupun sekarang ini ada yang merasakan saya enggak luka kok Bu, enggak apa-apa. Barangkali itu memang sudah luka yang sudah tidak terasa. Karena rata-rata manusia itu mengalami ada kekecewaan, ya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu sebenarnya banyak, gitu kan. Nah, maka pentingnya untuk menyembuhkan luka batin, ya. Kalaupun kok di sini sekarang ini banyak yang sudah bahagia, ya enggak apa-apa untuk pengetahuan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, apalagi yang memang masih luka batin, gitu kan? Ya penting sekali gitu ya. Maka untuk materi sebelum kita ruqyah itu sebelum kita ada RFF itu penting sekali Ayah Bunda. Dulu waktu saya 16 tahun lalu itu saya belajar ilmu ini ya. Yang saya tunggu itu urean sebelumnya, sebelum dari mulai baca Al-Qur'annya itu saya tunggu sekali. Karena itu materi yang sangat mendukung. Nanti dalam 1 pekan ke depan saya berjalannya tuh memakai cahaya. Bagaimana? Kayak gitu. Jadi untuk menambah pengetahuan melalui cakrawala pikiran itu penting sekali. Bapak Ibu memerlukan tausiahnya apa tidak? Perlu Ya. Perlu sekali karena itu yang nanti untuk menuntun perjalanan Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat nanti baca Al-Qur'annya itu adalah untuk motivation dan feeling. Jadi untuk membersihkan, untuk meyakinkan, untuk meluruskan niat gitu. Nah, untuk perjalanannya ini memakai ada pikiran, maka di sanalah letak ada LOP. LOP itu letaknya ada di pikiran Bapak Ibu. Ada di depan sini di pikiran gitu. Nah, kemudian perasaannya harus bersih. Harus jangan ada kecewa, jangan ada sakit hati. Harus sudah BTS bahagia tanpa syarat. Belum dikabul doanya juga harus bahagia. Lah ini kan yang harus kita raih. Biasanya kalau belum terkabul LOP-nya, saya kapan ya realisasi? Udah lama saya riyadhah. Nah, itu lapisan lagi. Maka harus dinikmati Bapak Ibu ya. Nah, untuk bisa sampai ke level itu ya memerlukan ada jam terbang gitu kan ya. Maka sebelum saya mulai untuk materinya, Ayah Bunda semua, Masya Allah, saya apresiasi, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu ya, semangatnya dalam mendownload ilmu-ilmunya Allah ya, ilmu magnet rezeki ya, wasilah ada di majelis Zoom kita yang tercinta ini ya Bapak Ibu semua yang Masya Allah tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, Masya Allah sehat sekali ya. Tadi pagi saya PN ya, ada Bapak Sudi yang bertanya gitu ya, kebetulan memang qadarullah saya memang keadaannya masih seperti ini ya. Kemudian saya melihat di kuantum itu seperti itu lah. Akhirnya saya ada detok kayak memang menangis gitu ya. Rasanya kayak melayang gitu ya. Dan malam hari ini saya pun harus luar biasa ya karena bisa bertatap muka, masih diberi kesempatan sehat ya. Kemarin soalnya saya sempat minum obat itu kayak saya kok gimana ya gitu, asumptif. Alhamdulillah masih hidup. Gitu ya. Jadi bersyukur sekali Allah masih berikan kesempatan. Bapak Ibu semua semangat untuk belajar ya. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semua, saya ingin menyapa semangatnya Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bagaimanakah pengamal ilmu magnet rezeki? Positif, Happy. Masya Allah.
Masya Allah. Ya kan? Nah, biar banyak terkabul doa-doanya. Tepuk tangannya untuk Bapak Ibu semua. Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, dan sholawat serta salam ya senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga tim admin ya Bunda Dina dan Bunda Pita, di mana Bunda Dina dan Bunda Pita semoga masih ada di ruang Zoom dan ruang Google Meeting ya, semoga masih ada di sana, tidak terbental-bental ya, semoga ya. Masya Allah, bersyukur sekali ya, semoga kita nanti dalam belajarnya banyak sekali yang bisa kita raih. Kemudian Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu menjadi orang yang disayang oleh Allah. Doa-doanya banyak ajaib ya, banyak sekali keinginan-keinginan ya, LOP dari Bapak Ibu terkabul ya, banyak sekali. Saya yakin Bapak Ibu karena banyak kejadian. Mentornya ya, mentor sama yang dilatih itu malah lebih hebat. Banyak kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pesimis. Bapak Ibu bisa lebih ajaib dari Bunda Pita, Bapak Ibu bisa lebih ajaib dari saya. Gitu. Karena apa? Karena Ustazah juga demikian. Yang dilatih itu justru malah lebih ajaib. Gitu kan. Kemudian ada Dr. Fikri, adiknya Ustazah. Yang dilatih malah berangkat umroh dulu, gitu. Dr. Fikrinya dulu belum berangkat umroh, belum berangkat, gitu kan. Setelah itu baru beberapa waktu ya, beberapa tahun baru Dr. Fikri berangkat umroh. Jadi Bapak Ibu jangan pesimis, karena keajaiban itu ya milik semua orang, gitu. Bukan milik mentor, bukan milik guru saja, tetapi Bapak Ibu juga berhak. Asal Bapak Ibu itu tulus pol-polan praktek, tulus pol-polan Bapak Ibu dalam belajar, yakin Allah itu iba. Benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yakin Bapak Ibu bisa lebih baik, lebih hebat dari yang mengajar ya. Bapak Ibu juga suatu saat nanti bisa berbicara seperti ini. Ayo bareng-bareng ya. Saya tidak mencegah orang untuk maju. Bunda Pita tak geret-geret untuk maju. Bareng, ayo bareng gitu. Karena pasukan penyeru kebaikan itu harus banyak. Yang dilawan itu yang kebodohan, yang belum pinter gitu ya, yang belum kaya itu banyak. Jadi kita harus mengajak-ngajak itu banyak ya, untuk lebih itu. Jadi Bapak Ibu semua ya, bagaimana agar doa-doa kita banyak dikabul oleh Allah ya. Adalah kita harus pilihnya itu sudah bersih. Kadang kita itu berasanya sudah tidak ada persoalan apa-apa, tapi kok ternyata doa-doa saya belum kabul gitu ya. Ternyata jendelanya masih buram ya. Luka lama itu masih ada di batin gitu kan. Contohnya apa? Kekecewaan dipendam, ada traumatik ya, ada dendam, benci sama orang, itu di batin terus gitu kan. Kemudian diem gitu kan, nggak mau cari ilmu, nggak mau riyadhah gitu kan. Nah hidupnya akhirnya apa adanya dan seadanya. Kan waktu berlalu sia-sia, itu sangat sayang gitu kan ya. Maka kita harus berjuang nih ya kan. Kita ingin menjadi khairunas anfa'uhum linas ya kan. Pengen menjadi orang yang maju, pengen menjadi orang yang bahagia. Mana bahagia kalau orang traumatik? Tidak bisa bahagia. Coba contoh ya, ada seseorang ya, seseorang ini naik motor ya, tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah ini tidak terjadi di Bapak Ibu, ini saya contohkan gitu ya, terjadi ada di daerah di sini ya, dekat saya. Kemudian orangnya itu traumatik, nggak mau naik motor, nggak mau belajar lagi. Akhirnya sekarang ini beliaunya itu menjadi tukang pijit ceritanya kan. Nah karena rezekinya dari tukang pijit ya, dia nggak mau naik motor kan tidak mudah. Mau minta antar suaminya sibuk, terkesel kan. Kemudian mau minta antar sama ini Grab mahal. Ya uangnya untuk bayar Grab aja, ya kan.
akhirnya tersendat itu yang namanya pijet itu. Akhirnya beliaunya ya kurang lancar, itulah yang namanya penghambat. Ya, namanya traumatik itu menjadi penghambat rezeki lapisan-lapisannya. Kemudian ikut riado yang offline sama saya, gitu kan. Biar traumatiknya hilang, biar bisa naik motor, bisa kemudian nanti bisa jalan ke sana ke sini kan. Akhirnya sehari kan bisa 4 orang yang dipijit, kan lumayan. 4 orang kali 100, 4 orang kali 75.000. Sehari coba bayaran 600.000, kan melebihi dari pegawai-pegawai mana gitu ya. Nah coba kalau misalnya dia tidak mau naik motor, paling 1 orang naik angkot, dia kemudian sampai ke seseorang yang dibudget itu. Seharian cuma 1 orang tok, rezekinya tercancel jadinya. Nah maka kita perlu buka nih ya yang namanya luka batin. Kita melihat dulu ya. Dulu sejarahnya Rasulullah ya, ternyata Rasulullah juga mengalami ada perasaan yang terluka ya. Jadi bukan kita saja Bapak Ibu ya, jadi bukan kita saja yang namanya jeruk nipis ya atau sariawan hati. Kalau yang di Manet Rezeki kan Ustadz Mas mengajarkannya adalah sariawan hati ya. Sariawan hati ini tidak bisa menerima adanya traktiran Allah karena masih banyak sariawannya. Jadi tidak merasakan enaknya makanan yang di meja hidangan begitu banyak gitu kan. Nah padahal rezekinya Allah itu berlimpah ruah, tetapi kenapa tidak bisa nadai, tidak bisa menampung karena masih ada sariawan hatinya gitu kan. Nah maka kita harus bisa nih untuk menyembuhkan. Nah suri tauladan kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat riwayatnya beliau ya. Coba beliau itu tombok hatinya kayak apa? Pakai apa tombok hatinya Rasulullah? Nah, kita pun nanti mengcopy paste kok tombok hatinya Rasulullah. Saat itu Bapak Ibu semua ya, Rasulullah sedang berdakwah ya di antara keluarga besarnya dan beberapa paman beliau. Nah, kemudian beliau mendapatkan ada banyak penolakan ya, terutama dari penolakannya pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Kalau yang lain itu tak menolak, hanya diam saja. Tetapi kalau Abu Lahab kasar sekali kalau menolak ya, marah, menghina, mencela, mengatakan Nabi seperti ini. Engkau anak yatim, engkau ini tidak tahu diri ya. Selama ini yang membesarkan kamu itu siapa? Kamilah paman-paman kamu. Apabila kamu mau ajarkan kami, ya kami yang lebih tahu, lebih awal sebenarnya, karena kami lebih tua dan lebih pengalaman. Nabi dimarahin seperti itu oleh Abu Lahab. Abu Lahab menolak dakwah Nabi dengan sombong Bapak Ibu, sehingga kalimat-kalimat Abu Lahab sangat melukai perasaan hati Nabi, dan Nabi saat itu sedih sekali Bapak Ibu, sedihnya luar biasa. Lalu Nabi berdakwah nih ya, pindah ke tetangga, ke orang-orang di sekelilingnya di kota Mekah, dan di sebagian besar mereka menolak Bapak Ibu. Dan tak jarang banyak penolakan tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Nabi, karena Nabi bukan hanya dihina tetapi juga diusir Bapak Ibu. Rasulullah itu sebenarnya seorang yang pemaaf Bapak Ibu, lapang dada, dan beliau juga seorang yang punya perasaan. Nah, Nabi itu pemaaf, tapi sebenarnya Nabi itu sangat sedih. Sedihnya apa Bapak Ibu? Memikirkan nanti nasibnya itu seperti apa, nasibnya kaumnya ini di akhirat, nasibnya seperti apa, itu yang dipikirkan Nabi. Nanti kaum saya ini nasibnya seperti apa di akhirat, kok enggak mau manut ajaran Allah gitu kan. Nah, dalam keadaan yang lelah itu ya, dalam keadaan lelah hati luar biasa, lelah dalam berdakwah, lelah badannya, lelah hatinya gitu kan, Rasulullah kemudian pulang ke rumah. Beruntunglah Bapak Ibu, Rasulullah itu mempunyai seorang istri yang pengertian, yang penyayang, yang solehah, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, setelah dibukakan pintu ya, Rasulullah dibukakan pintu setelah berdakwah, kemudian disiapkanlah air untuk mandi Nabi ya, lalu disiapkan makanan oleh Siti Khadijah. Kemudian setelah itu Nabi bercerita kepada Khadijah perjuangannya, dakwahnya hari itu.
semampu hati Khadijah, ya. Khadijah menghibur Nabi. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah tak akan mengecewakanmu. Allah selalu akan menolong engkau Nabi. Lalu Nabi istirahat tidur. Lalu saat itu manusia yang begitu mulia Bapak Ibu, yang lelah fisiknya, lelah juga hatinya Bapak Ibu, tidur dan istirahat Bapak Ibu di sana. Tapi saat itu Nabi bukan lelah fisiknya Bapak Ibu, tetapi lelah dan lelah sekali batinnya. Rasulullah sangat capek Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, dan kita semua di sini juga pernah yang merasakan namanya lelah. Bukan lelah badan, tetapi lelah hati kita. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Ya, pernah Bunda. Ya, Bun. Sering disalahkan orang, tidak diterima pendapat kita. Kita selalu dalam kondisi yang terpojok. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah Bun, pernah. Nah, saat Sering. kita lelah secara fisik, ya kita bisa istirahat Bapak Ibu. Kalau kita lelah fisik, kita bisa istirahat. Bisa duduk, bisa tidur, berbaring, bersantai, makan, minum, ngopi, ngeteh, ngejus, ya, nonton film, bercanda sama teman-teman keluarga, ya. Itu adalah cara-cara untuk mengobati lelahnya fisik Bapak Ibu. Namanya recovery fisik, ya. Lalu bagaimana saat lelah batin kita Bapak Ibu? Lelah hati kita, lelah perasaan kita, lelahnya pikiran kita. Bagaimana cara mengobati batin kita yang lelah, jiwa kita yang lelah, hati kita terluka, perasaan kita tergores. Cara mengobatinya pakai apa Bapak Ibu? Bukan dengan jalan-jalan, bukan. Tidak mengobati Bapak Ibu, tidak terobati. Saya sering seperti itu dulu. Tidak terobati Bapak Ibu. Ternyata obatnya zikir Bapak Ibu. Obatnya baca Al-Quran. Obatnya adalah mengingat Allah. Saya ceritakan lanjutnya ya Bapak Ibu. Mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Saat lelah hati kok obatnya bukan jalan-jalan, ya. Karena yang namanya badan itu adalah produk dunia. Jadi kalau lelah badan, lelah tubuh itu adalah hiburannya produk dunia. Bisa ngeteh, ngejus, bercanda, ya jalan-jalan. Tetapi yang namanya perasaan dan hati itu produk langit Bapak Ibu. Di sana ada ruh, ya. Asalnya dari langit. Beda sekali dengan jasad tubuh, ya. Yang ini adalah produk dunia, fisik. Kalau jasad fisik, ya, yang berasal dari bumi, ya. Sehingga apabila ada keluhan di tubuh, capek gitu ya, atau kita keluhan sakit, obatnya dari bumi bisa gitu kan. Tapi kalau ruh yang sakit, ruh yang capek, ruh yang lelah, itu obatnya karena dia berasal dari langit, ya obatnya produk langitan Bapak Ibu. Tidak bisa orang yang luka batin kemudian diajak piknik, itu tidak akan sembuh, tetap sedih Bapak Ibu. Maka roh kita, ya batin kita, obatnya untuk produk langitan Bapak Ibu. Sehingga saat roh sakit, ya, atau terganggu, ya kita harus meraih produk langitan itu apa? Yaitu zikir, mengingat Allah. Zikrullah, selalu mengingat Allah. Inilah rahasianya Bapak Ibu, yang banyak orang nggak tahu. Saat ada kekecewaan di rumah tangga, larinya ke night club. Saat ada kekecewaan di rumah, larinya ke shopping, larinya ke sosialita. Itu salah arah Bapak Ibu. Yang terjadi akhirnya terjerumus. Larilah kepada Allah, larilah ke majelis ilmu, larilah ke majelis zikir Bapak Ibu. Larilah ke seperti ini, kita ngaji bareng-bareng. Jadi kita batinnya itu terobati. Nah, maka pada saat ada orang yang lelah pikirannya, lelah hatinya, dan lelah jiwanya, itu tidak bisa kalau diajak untuk
program nonton, ya shopping, ya itu tidak memberi efek sembuh ya pada hatinya. Nah, ternyata lelahnya itu tidak mau hilang, bebannya hatinya tidak mau meringan, perasaannya tidak akan menyembuh. Kenapa? Karena dia bukan lelah fisik, gitu ya, namun lelah hatinya, gitu kan. Nah, itu pun yang terjadi pada Rasulullah. Kita melihat dulu nih prosesnya Rasulullah penyembuhannya ya. Saat itu Rasulullah lelah hatinya dan pikirannya. Kemudian Allah turunkan ini, ada surat Al-Kahfi di ayat 8 yang artinya, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus dan kering. Allah menyindir Rasulullah. Allah mengatakan jiwanya Rasulullah tandus dan kering karena luka batin, panas, sakit. Nah, Allah menyindir di sana. Allah mengatakan Rasulullah jiwanya seperti tanah yang tandus dan kering. Kemudian turun ayat 10-nya, Allah sampaikan, ingat ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa lalu berdoa. Jadi Rasulullah disuruh untuk masuk ke dalam goa. Disampaikan pemuda-pemuda itu berlindung masuk ke dalam goa dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, pada saat ada jiwa yang seperti tanah yang tandus dan kering, Allah sampaikan, Allah perintahkan untuk segera masuk ke dalam goa untuk sembuhkan kelelahan batinnya, untuk recovery batinnya, untuk menyembuhkan kekecewaannya. Bapak Ibu, kita disuruh masuk goa keajaiban. Bapak Ibu yang sudah masuk ke level 2, ada jurus goa keajaiban. Disinilah kita masuk goa keajaiban, di ruang riyadoh. Bapak Ibu, kita membersihkan diri, masuklah ke dalam goa, dan untuk menenangkan hati, melapangkan jiwa kita, sebagaimana obat menyembuhkan luka pada tubuh kita. Pada saat kita masuk ke gua keajaiban, rasanya adem, rasanya tenang kayak Bunda itu. Ya, karena sudah mendapat salep, sudah mendapat obat. Masuklah ke dalam gua itu, Allah akan menyembuhkan jiwa kita. Recovery fisik, sembuhkan luka fisik adalah dengan istirahat, dengan obat, dengan berbaring, dengan makan-makan, jalan-jalan, piknik. Tetapi saat recovery batin kita, recovery luka hati kita adalah dengan zikrullah Bapak Ibu, dengan mengingat Allah Bapak Ibu, dengan masuk ke gua keajaiban. Itulah Bapak Ibu semua, agar kita mendapatkan obat nanti untuk membuka lapisan-lapisan. Kita mudah memaafkan, mudah memaklumi, mudah melupakan peristiwa-peristiwa yang mengengker, peristiwa masa lalu yang mengecewakan kita. Tak lain adalah orang-orang di sekitaran kita sebenarnya yang membuat luka batin di dalam diri kita tuh menganga. Maka harus kita minta bantuan Allah. Kalau kita pikirannya yang diluruskan, positif thinking bisa sendirian. Saya mau positif thinking, positif, baik pikiran saya bisa sendiri. Tetapi kalau feeling dan hati sendirian tidak bisa. Rasulullah saja tidak bisa sendirian pada saat recovery batin. Recovery batin itu butuh Allah, butuh teman-teman. Bapak Ibu saat kemudian sendirian sedih ya, dan mau ada penyembuhan luka batin sendirian, itu banyak yang tidak kuat. Karena saya perlu bertanya, perlu guru, perlu mentor. Benar apa tidak Bapak Ibu? Iya. Maka saya dulu gejek, saya semangat, saya cari guru dimanapun tak kejar. Saya mau cari ilmu. Saya luka batinnya. Saya tidak mau mati konyol, saya tidak mau sakit, saya tidak mau diserang energi negatif. Saya harus bisa, saya harus terbebas,
Saya harus I am feel free. Saya tidak mau terbelenggu dengan luka batin. Maka saya terus-menerus mencari ilmu dan alhamdulillah saya ketemu metode ini Bapak Ibu semua, penyembuhan luka batin. Karena saya mengalaminya sendiri dan saya menemukan berbagai obatnya itu dari sini. Dari yang bagaimana menangani ada bisnis, menangani kesehatan, menangani rumah tangga, menangani anak. Dari sini Bapak Ibu semua, dari Goa Keajaiban ini, alhamdulillah ada rumus-rumusnya, ada kekuatan di sana untuk bisa kita lalui, untuk bisa kita jalani. Maka keyakinan ini Bapak Ibu, saya tanamkan kepada Bapak Ibu. Keajaiban itu murah harganya. Keajaiban itu adalah sangat mudah, ya. Yang menentukan adalah yakin. Presentasi terbesar kita, ya, untuk bisa meraih keajaiban adalah yakin. Nah, Bapak Ibu yakin apa tidak? Kalau yakin nanti akan mudah, ya. Akan mudah meraih keajaiban itu karena keajaiban itu sebenarnya sudah di depan kita, sudah dekat sekali. Tinggal Bapak Ibu yakin, jalankan jurusnya, jalankan riadohnya. Nanti kalau udah ajaib, Bapak Ibu jangan bangga dulu. Baru ajaib 1, 2, 3 sudah selesai ndak riadoh. Turun Bapak Ibu, rugi, ndak untung karena remedi. Padahal ada goal setting, impian-impian di depan masih banyak. Kenapa selesai riadohnya? Jangan selesai sepanjang umur hidup kita. Kalau sudah cocok dengan obat ini, jangan lepaskan. Cari obat lain belum tentu cocok, gitu kan? Kalau saya seperti itu. Jadi saya tekuni karena ini sudah ada bentuk jalannya, sudah ada petanya, sudah ketemu. Kalau saya pakai metode lain, saya belum tentu nanti selurus ini, gitu kan? Jadi tinggal nanti kalau misalnya ada metode lain, tinggal tambahkan aja. Yang ini, yang wajib, udah jalankan, gitu. Jadi akhirnya nanti melengkapi sampai semakin mudah, semakin lapang, gitu. Jadi riado yang pertama ini sudah ketemu petanya, Bapak Ibu terus lanjutkan. Karena sudah ketemu, ibarat gini Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai ada sebuah toko, ya, atau Bapak Ibu punya gula, ya, punya gula. Kemudian semut berdatangan. Nah, kalau gulanya ini dipindah, semutnya kan hilang, tidak datang. Padahal semut itu konsumen, gitu kan. Nah, kayak kita punya toko, sudah ada berdatangan ini pelanggan-pelanggannya. Ya tokonya harus dijaga, gitu kan. Harus terus dikembangkan. Kalau punya toko lain tidak apa-apa, di sini jangan ditutup. Ya, dikembangkan yang lain, gitu kan. Jadi makin mekar makin banyak, gitu. Karena apa? Eman-eman aset yang sudah diraih ini. Tangganya itu luar biasa, harus kita lalui, gitu kan. Jadi pertahankan ya riado kita ini. Bapak Ibu cita-citanya masih panjang. Yang sudah ajaib-ajaib kayak kemarin ya Bunda Rosnidar ya. Kemudian kayak Bunda Syahra ya, Bunda siapa lagi itu, Masya Allah udah ajaib-ajaib banyak ya. Itu jangan bangga dulu ya. Jadi Ustadz saja itu ajaibnya udah berapa, 90% kali ya. Cuma satu yang belum kabul kan, anaknya belum laki-laki gitu ya. Kalau kita masih banyak ya Bapak Ibu ya, belum kabulnya gitu kan. Nah Ustadz saja masih terus gitu kan. Ya kita juga harus terus ya sepanjang hidup kita nih pegang terus kayak gitu kan amalan kita. Nah pada saat kita itu rutin ini di sini ya, sudah datang hadir lagi, tahu enggak Bapak Ibu, Allah mengabsen Bapak Ibu di sana. Allah kangen sama Bapak Ibu di sana. Kalau sudah di absen, oh datang ini ya, Masya Allah Bapak Azhari datang ya, Bunda Suteni, Bunda Ike, Bunda Munanda gitu. Di absen, mintanya apa ya gitu. Nah, Bapak Ibu jangan lewatkan. Karena Allah mengabsen Bapak Ibu di sana. Bukan saya yang mengabsen, bukan Bunda Pita, tapi Allah yang mengabsen melalui para malaikatnya. Minta apa mereka itu? Kabulkan malaikat. Sudah kasih. Tapi kalau Bapak Ibu udah hadir, mana ya kemarin Bapak Azhari kok enggak ada ya? Lah mintanya apa? Ya enggak tahu ya Allah. Mau dia enggak datang gitu kan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sudah rutin di sini, pertahankan.
Allah mengabsen terus gitu. Kalau enggak datang itu turun Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kan ruas di punggung kan? Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Ruas-ruas di tulang punggung. 35 ruas. Ya, 35 ruas. Nah, pada waktu Bapak Ibu hadir pertama itu naik 1 ruas. Nanti hadir kedua, ruas yang kedua, ruas ketiga. Terus kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah hadir nih, yang nanti kelima, Bapak Ibu turun, jelek gitu. Nanti naik lagi. Lah kalau udah hadir lagi turun lagi. Kalau udah hadir lagi turun lagi. Nanti hadir naik turun. Lah kapan nanti sampai puncaknya? Benar enggak Bapak Ibu? Maka hadir terus Bapak Ibu, usahakan gitu ya. Jadi apalagi sengaja saya enggak hadir. Kecuali memang misalnya ya hujan lebat gitu kan ya. Nah kemudian memang qadarullah ya, Zoom-nya kayak kemarin kepental-pental, itu malaikatnya tahu mencatat kesungguhan kita gitu kan. Tetapi kalau dengan sengaja paling kayak gitu aja gitu kan misalnya, itu udah langsung cek gitu kan. Bukan Bunda Susan yang menilai, tapi Allah yang menilai ya kesungguhan kita. Gitu ya Bapak Ibu semua, semoga semangat kita ya terus terjaga ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menjadi jiwa-jiwa yang disayang oleh Allah. Banyak ajaibnya Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu. Ya, kunci 1. Kunci dari magnet rezeki sukses Bapak Ibu. Turun garis kebenaran. Turunkan keegoan. Turunkan. Yang punya jabatan, yang punya kecantikan, yang punya kegantengan, yang punya mobil, yang punya rumah, anggap itu semua titipan. Ya, merendah, melembut. Udah low profile aja gitu ya. Yang rajin ibadah, jangan menganggap orang lain dosa, banyak dosanya masuk neraka, jangan ya. Bisa jadi dia ya dapat rahmat Allah, masuk surga. Belum tentu kita yang kayak gini, bisa jadi saya ada salah gitu. Jadi kita turun garis kebenaran gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan seperti itu nanti Bapak Ibu justru malah banyak aja. Alhamdulillah ya. Kemudian kemarin ada Bunda Rosnidar apa ya yang minta doa biar dapat bisa umroh tiap tahun. Ya udah saya kirimkan ada video ya. Jadi Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli amin bi ahsanil hal. Nah, nanti kita pelajari ya bacaannya, kemudian dimasukkan ada di Riyadhah minggu depan ya. Di Riyadhah minggu depan. Nanti kita mulai dilancarkan agar nanti kita bisa berangkat umroh tiap tahun. Setuju Bapak Ibu, angkat tangannya yang setuju. Amin. Gua keajaiban terbesar kita, Bapak Ibu semua, gua keajaiban terbesar kita ada di Baitullah. Itu gua keajaiban terbesar. Maka cita-citalah Bapak Ibu tiap tahun ke Baitullah. Yang sudah pernah umroh kayak Bapak Asari, itu cita-citalah pengen berangkat lagi. Karena apa? Satu umroh dan umroh yang lainnya penghapus dosa. Jadi pada saat kita cita-cita pengen umroh, kok ternyata dipanggil oleh Allah di tengah-tengahnya, kita sudah dapat surga. Bismillah. Amin. Karena itu penghapus dosa. Rasulullah yang sudah berjanji seperti itu. Kalau kita angen-angen terus, saya udah umroh, kemudian pengen umroh lagi, udah nyicil, udah nabung, itu udah kita dicatat itu sebagai orang yang pengen umroh dan dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah saat kita dipanggil oleh Allah. Jadi kita niatlah pengen umroh setiap tahun, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang amalan doanya nanti kita lancarkan untuk minggu depan ya. Yang saat ini ya nanti kita tambahannya adalah belajar Asmaul Husna. Nanti mengikuti saya ya Bapak Ibu ya, Asmaul Husnanya ya. Karena masuk gua keajaibannya biar mantap ya. Bapak Ibu setuju tambahin Asmaul Husna boleh? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, Bapak Ibu semua itu tadi ya adalah awalan ya kultum dari saya ya, bagaimana kita mau melakukan ada riyadhah ini agar kita paham apa sih manfaatnya riyadhah gitu kan. Untuk membersihkan luka batin ya, untuk membuka kulit-kulit kotor yang ada di
bawang kita, kulit bawang kita yang kotor dibuka lagi gitu kan. Kok pakainya kok baca Al-Quran sih Bunda Susan? Ya iyalah karena Al-Quran itu surat cintanya Allah gitu kan. Jadi Allah seneng kalau kita membaca surat cintanya. Coba Bapak punya anak, Bapak nulis surat ke anak membaca surat cinta Bapak, suratnya Bapak, mesti Bapak Ibu kan seneng kan kalau suratnya itu dibaca oleh kekasih Bapak Ibu, ya kan? Misalnya ya anak ya, atau mungkin istri kan, kekasih kan, orang yang terkasih kan gitu. Kan seneng gitu kan. Kalau udah seneng, apa sih mintanya anak, apa sih mintanya istri, kan dikasih. Apa mintanya suami, kasihkan semua, ya kan? Nah seperti itu juga Allah. Maka kita suka untuk membaca Al-Quran ya. Wasilahnya karena Al-Qurannya itu adalah tebal gitu ya. Ya kita pilih, banyakan kita pekerja, banyakan kita pembisnis, maka kita pilih adalah surat percepatan rezeki Al-Waqiah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, Masya Allah. Jadi kita pilih nih, bacaannya adalah Al-Waqiah. Diawali dengan doa berlindung dari penyakit ya, karena kita banyak sekali dikelilingi oleh virus-virus ini ya. Nah, dikelilingi oleh virus, makanya kita berlindung ya, agar nanti kalaupun kok kita sakit ya terserang, nanti cepat sembuh ya, enggak usah lama-lama ya, lumrah detok gitu ya, jadi nanti cepat sembuh ya. Bismillah ya. Maka kita mulai saja, mari Bapak Ibu semua ya. Air doanya ada di depan, sudah semua ya. Sudah Bu. Oke, sudah taruh depan. Nah, doa-doanya udah ditaruh di depan juga, sudah ya. Nanti dilihat sambil amin gitu ya. Pada saat saya nanti membaca doa pakai bahasa Arab semua. Nah itu ibaratnya kayak Ustadz Nas baca Al-Fatihah, ini baca Robbana Atina fid dunya hasanah gitu kan. Nah Ustadz Nas kan dibacanya kayak gini, kulkas datanglah kayak gitu kan. Nah saya baca Arabnya, nanti Bapak Ibu baca LOP-nya gitu kan. Datanglah amin ya Allah, kabulkan gitu Bapak Ibu ya. Kita niru konsepnya Ustadz Nas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Itu ya, banyak kabulnya Bapak Ibu, yang penting yakin gitu, karena Ustadz Nas sudah uji coba. Saya juga kayak gitu, uji coba gitu kan. Uji coba kok iya ya, kok ketemu ini gitu kan. Akhirnya iya ya, hari ini dapat uang 17 juta. Wah keren ya Bapak Ibu ya. Sakit juga keliling-keliling Bapak Ibu. Dapat uang. Yang minat itu yang putih sayang. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini sudah terkumpul berapa Bunda Pita? 48 tambah 28 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti sudah 80 orang kurang lebihnya ya. Masya Allah, ini berarti kurang 20 orang lagi ya sekitarnya ya, 25-an ya. 25 enggak apa-apa. 80 ya. Ada Bunda. Oh, 80 ada ya. Ya, 80. Bismillah. Karena saya pun istilahnya ada ini ya, apa namanya, pengertian ke mereka sudah donasi, sudah masuk uang riado, kita pun kan mendoakan ya sungguh-sungguh mereka biar pada datang itu bareng gitu, kesempatannya ini momen terbaik Bapak Ibu, jadi jangan dilewatkan gitu ya. Nah Bapak Ibu, seperti biasa kita udah siap semua perangkatnya, bajunya putih, ada juga kupluknya udah putih semua ya, Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu ya. Kemudian kita mulai ada Ina A'malu Binniyat ya. Bapak Ibu silakan yang sudah bisa LOP, silakan LOP ya. Kalau misalnya mau doa biasa juga boleh. Jamaah saya tua-tua, kadang kalau LOP saya enggak tahu sih bukaji kayak apa. Udah berarti Bunda ini aja baca doa kayak biasa. Oh kalau itu saya bisa, ya udah doa gitu ya. Jadi kita buat rileks aja. Yang nyamannya Bapak Ibu seperti apa, yang menumbuhkan ketenangan gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mohonkan ya ininya, afirmasinya, doanya. Yang pertama mohon ridhonya Allah dulu ya. Mohon senyumnya Allah ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mohonkan ridho dan berkah dari Allah, dan dunianya apa nih Bapak Ibu? Pengen lunas amanah, pengen rezeki melimpah, pengen suami istri taat dan setia, pengen anak soleh-solehah, silakan sebutkan. Pengen teman di mana-mana 5 miliar tiap bulan, boleh semuanya ya. Silakan Bapak Ibu, saya beri ruang ya 1-2 menit mulai. Hari ini ya kita telah menunaikan satu proses. Bunda Pita saya mohon untuk
kita dalam setiap bednya, dalam Rianto dicatat ya. Misalnya ini kan bed keempat. Karena kita nanti untuk bisa mengevaluasi Bapak Ibu yang sudah rutin sampai 21 kali dapatnya apa, biar kita tahu. Nah, ada yang 40 kali dapatnya apa. Nanti kita itu nanti petanya paham gitu. Karena setiap 40 kali itu ada kenaikan kelas gitu. Ya, jadi ya Bunda Dina sama Bunda Pita nanti untuk administrasinya ini berarti bed berapa. Nah, nanti setiap 40 kali itu lapisan kulit bawang itu seperti yang besar itu buka. Nanti buka lagi 40 kali, nanti buka lagi gitu. Saya merasakan seperti itu soalnya. Pada waktu nanti 40 kali itu kayak buka besar, nanti buka besar lagi. Potensi-potensi besar yang di dalam diri kita itu kayak muncul lagi gitu. Nah, sesuai keinginan kita gitu. Keinginan Bapak Ibu apa? Misalnya kayak saya enggak ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya enggak kabul gitu. Nah, saya pengennya umroh, ya umroh kabul. Saya pengennya bisa bicara di depan orang, saya pengennya bisa nyaman bicara di depan orang, karena saya dulu istilahnya pendidikannya enggak ada public speaking, tapi karena saya ada keinginan, ada LOP, ya bisa dengan sendirinya gitu. Jadi keinginan Bapak Ibu itu apa, nanti itu dengan bersamaan lapisan yang terbuka itu nanti terwujud gitu Bapak Ibu. Nah, maka perlu ada administrasi ya, yang ini berarti bed keempat, nanti besok bed kelima. Jadi Bapak Ibu nanti juga ada ngitung sendiri juga gitu kan, sambil mengamati. Bukan berarti saya kapan enggak, tapi untuk melihat oh ya petanya paham gitu kan. Nah, ini nanti bisa ditularkan pada orang lain ya, beda anak, pada pasangan hidup, pada saudara. Nah, nanti menuju pada Indonesia ajaib ya, itu Nusantara ajaib, Indonesia ajaib, itu akan mudah dengan perkecil dulu wilayah kita gitu kan. Nah, nanti makin melebar, Indonesia akan terbebas dari hutang yang triliunan. Allahumma amin. Kalau negara itu terbebas dari hutang, rakyatnya itu sejahtera. Bayi lahir saja langsung digaji kayak di Qatar. Nah, kalau kita sekarang ini bagaimana? Bayi lahir saja langsung menanggung utang 17 juta. Laporan tidak sedih kayak gitu. Nah, maka kita mengharap keajaiban. Dengan cara apa? Dengan cara takwa, dengan cara mendekat kepada Allah. Seperti ini kita prihatin, seperti ini kita berjuang di atas sajadah nih Bapak Ibu, demi anak cucu kita. Kita menanam sekarang, nanti yang merasakan anak cucu. Mudah-mudahan Indonesia terkabul. Syukur kalau kita masih ada, kita bisa menikmati Indonesia gemari akhlak jinawi ya, menjadi negara yang baltatun thayyibatun wa rukun gofur, benar-benar diridhoi oleh Allah, benar-benar diampuni oleh Allah, karena terjauh dari maksiat, karena selalu takwa dan dekat sama Allah. Nah, inilah jalannya Bapak Ibu ya, jalannya kita mendekat pada Allah, wasilah mencintai Al-Quran ya. Kemudian Bapak Ibu, inilah bekal kita terbaik saat nanti kita ada di alam keabadian. Inilah yang kita bawa Bapak Ibu. Kalaupun nanti dunianya kita belum dapat sesuai ekspektasi, tapi kita membawa bekal untuk akhirat. Jadi kita tenang seterusnya, jadi kita bahagia seterusnya. Kok dunianya dapat, alhamdulillah. Dan Allah pasti melihat Bapak Ibu itu akan dimuliakan dunianya kalau mau memenuhi syarat-syaratnya, penuhi takwanya dengan mau membaca surat cintanya Allah. Nah, sekarang ini adalah kita berusaha untuk mencintai surat-surat cintanya Allah melalui Al-Waqiah ya, melalui Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah demikian ya Bapak Ibu semua. Bunda Pita mau dibimbing selanjutnya, silakan ya. Ini untuk sesi tanya jawab Bunda, kalau kita batasi malam ini supaya tidak terlalu banyak ya, saya batasi untuk 3 orang yang ada di Zoom dan 2 orang yang ada di Meet ya Bunda ya. Iya. Jadi untuk sesi tanya jawab, apabila sahabat masih kekurangan, masih ingin bertanya, kita buka nanti chat di grup Riado di WhatsApp gitu ya Bunda ya, supaya tidak terlalu malam selesainya ya Bunda ya. Ya baik, sudah ada yang bertanya ini Bunda di Bunda Bapak Wamsin. Ya, Bapak Wamsin, alhamdulillah.
panjang sekali ini ya Bapak Komsin. Assalamualaikum Bunda Susan, izin bertanya, seumpama kita sudah melakukan hal-hal positif, harapannya agar bisa di posisi +6. Hal-hal positif yang sudah dilakukan misalnya sholat di awal waktu, ikut riyadhah, ikut kajian, baca Al-Quran, disiplin kata, mendoakan dan memuliakan orang lain dan lain-lain. Kemudian suatu hari kita melakukan hal yang tidak positif, misalnya ngomong dengan nada tinggi, merasa tidak nyaman, marah dengan seseorang, membicarakan orang lain. Kemudian selang beberapa waktu sadar bahwa itu tidak baik lalu mengucapkan istighfar. Pertanyaannya, apakah hal-hal positif yang sudah dilakukan beberapa kali itu akan menjadi hilang atau akan tertutup atau akan menjadi perisai rezeki dengan adanya satu hal yang tidak positif? Seperti itu Bunda pertanyaannya dari Bapak Komsin. Ya, Masya Allah. Tabarakallah ya Bapak Komsin. Riyadhahnya Bapak Komsin saya lihat itu manjada, ya manjada. Nah semua itu punya nilai Bapak, ya. Bapak nggak usah khawatir, ya. Yang penting Bapak Ibu, ya Bapak Komsin juga, ya Bapak Komsin terutama pada saat kita melakukan salah, ya itu sudah manusiawi. Karena manusia itu bukan kayak malaikat. Manusia itu adalah penuh ego, ada egonya, ada nafsu, ya, ada nafsu. Jadi melakukan kesalahan. Yang terpenting ada tobatnya. Mau untuk terus bertobat, ya walaupun melakukan salah kan latihan kan. Kayak anak nih, anak mulai jalan, terus latihan jalan karena ada jatuhnya, tapi kan bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi sampai bisa. Nah seperti itu juga pada saat kita latihan tobat, ya kita udah nggak ngomongin orang nih, tapi tahu-tahu ngomongin, setelah itu istighfar, ya. Jadi ada nilainya nih. Kemarin Pak Omsin sudah melakukan banyak positif nih, misalnya nih untuk kalkulasinya, tapi sebenarnya adalah perhitungan kalkulasi ini punya Allah, ya. Cuma kita logikanya gitu ya. Sudah Pak Komsen sudah melakukan kebaikan itu 20 nilainya, ya. Setelah itu ngomongin orang ini kesalahannya terbilang 8, ya. Terbilang 8. Berarti 20 dikurangi 8 masih ada berapa? 12, ya. Yang penting ada istighfar lagi, nanti nambah lagi gitu. Nah, asal jangan kebanyakan kebablasan tidak baiknya. Ya paham ya? Pokoknya setelah ingat tidak baik langsung tobat lagi gitu. Nah setelah itu nanti berusaha untuk terus tobat, terus untuk memperbaiki diri. Nah setelah mahir, keren, Bapak Komsin sudah mencintai ibadah, mau meninggalkan ibadah aja eman-eman, itulah awal keajaiban. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu nih pada saat riyadhah seperti ini ketinggalan rasanya itu kayak gelo luar biasa. Nah itu Bapak Ibu ini sebentar lagi nanti ditunggu aja sudah mulai ada keajaiban karena sudah senang, sudah mencintai gitu ya. Itu kurang lebihnya Bapak Komsin. Jangan patah semangat ya. Kalaupun itu salah Allah Maha tahu karena manusia diberi ego. Kemudian manusia diberi ujian yaitu syaitan yang selalu menggoda, membisik-bisikan yuwaswisu-wisudurinas gitu kan. Nabi Adam juga tergoda, tapi yo kita juga jangan kemudian pakai jurus itu. Lah Nabi Adam juga salah, yo saya salah enggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Nabi Adam juga istighfar. Nabi Adam juga tobat. Yo kita tobat, wong kita kaumnya Nabi Adam kan bukan kaumnya iblis gitu kan. Kalau iblis kan enggak mau tobat, sombong ya sombong terus gitu kan. Nah, manusia diberi kesempatan untuk tobat. Yang penting tobat terus, kemudian nanti ada salah pun kita tobat lagi. Allah Maha menerima tobat kita. Ya, seperti itu Pak Omsin. Ya, alhamdulillah. Ya, terus yang dari Google Meet Bunda Pita, ada yang mau tanya Bunda Pita? Iya, dari Bunda Eni katanya ya, bagaimana cara menghilangkan was-was. Oke. Menghilangkan was-was, Masya Allah. Ya Bunda Eni, untuk menghilangkan was-was ya, Bunda Eni untuk bisa selalu sudah rutin baca Al-Quran di rumah Bunda Eni? Sudah. Nah, pakainya teknik napas ya. Saya dulu kayak gitu, was-was ya, yuwaswisu-wisudurinas. Bahkan kalau ke kamar kecil aja takut. Janu kayak gitu. Itu Bunda baperan. Nah, dilatihnya itu pada waktu baca Al-Quran itu ambil napas panjang, lepaskan. Karena Bunda Eni, ini sininya penampungnya sempit.
lambung untuk makan gitu ya, seakan-akan ya lambungnya itu kecil, jadi penampang energinya masih kecil. Nah, ditarik pakai napas, lepaskan, napas lagi, lepaskan sambil baca Al-Qur'annya seperti itu, nanti menjadi lebar. Bunda enggak deg-degan lagi, enggak was-was lagi, gitu caranya. Jadi ambil napas, lepaskan sambil diperbanyak ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir ini adalah mengusir syaitan. Ya, mengusir syaitan. Nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wiridannya apapun, wiridannya Bunda, ayat kursi. Ayat kursi ya Bunda ya. Setiap setelah sholat, karena Bunda cukup maaf ya, parah gitu ya, cukup parah deg-degannya. Setiap selesai sholat 7 kali. 1 ayat kursi, 1 napas. Bukan ditahan, tapi dilepaskan. Gini caranya. Allahu la ilaha illallah. Nah, 1 ayat kursi itu kelisik-kelisik. Tapi pandangannya taruh di sini Bunda. Taruh di sini Bunda. Kelihatannya Bunda ya. Taruh di titik theta. Ambil ayat kursi, lepaskan. Ayat kursi, terus nanti lepaskan sampai 7 kali. Setiap bar sholat. Kalau sudah tidak begitu parah, ya, nanti di subuh 7 kali, di maghrib 7 kali. Kalau sudah tidak begitu parah, ya Bunda ini ya, masih dicatat ya Bunda ini ya. Saya juga mencatat. Oh ya boleh. Nah, bagian yang was-was, sering takut, cemas, gelisah, ini obatnya. Ya. Sering ta'awudz, ya karena itu syaitan yang menggoda, syaitan, energi negatif. Nanti bersamaan Bunda ya, untuk energi baiknya ditambah, ya, yang tidak baik kan Bapak Ibu paham. Bapak Ibu lihat di pohon energi yang saya kirim, ya. Pohon energi yang saya kirim, nih ya, energi negatif ini adalah penyebab dari ketidakbaikan frekuensi di tubuh kita, frekuensi energi, ya. Ada murung, mungkin tidak bohong, tapi mengeluh, dendam, cemburu, benci, malas, menunda, acuh, putus asa, depresi. Ini menyebabkan dari yang namanya cemas, gitu, yang namanya was-was. Ini Bapak Ibu, ya Bunda Eni ya. Bunda Eni untuk hindari energi negatif, gitu kan. Bingung, marah. Nah, ada serakah di sana, ada egois. Nah, egois ini adalah garis kebenaran. Kalau garis kebenarannya turun, nanti yang menaik itu kepercayaan diri, kepercayaan Allah. Itu ya. Nah, dibantu ruhnya dengan ayat kursi, dengan zikir Allahu Akbar, dengan ta'awudz, mengusir syaitan sejauh-jauhnya. Gitu ya. Nah, kalau bareng-bareng ya kayak gini tadi, Al-Waqi'ah ya, kemudian ada Asmaul Husna, Al-Fatihah. Ini obat semuanya, ambil proses. Tadi yang saya sampaikan saat Bapak Ibu sendiri di rumah. Gitu ya. Lah bareng-barengnya ini nanti mengcover seluruh kesulitan, mengcover seluruh kesulitan. Nanti apa kalau Bapak Ibu itu rutin ya jadi obat, jadi syifa, gitu ya. Itu Bunda Pita. Ada lagi pertanyaannya? Bunda Eni sudah mewakili ya jawabannya ya. Ya. Ada yang bertanya di chat itu Bunda Pita, dibacakan Bunda Pita. Oh sudah ya, sudah dibaca ya tadi. Dari Google Meeting ya masih Bunda. Gimana? Ya ada Bunda Siti Ainis dengan Bunda Julaiha. Ya.
Bunda, bagaimana cara menghilangkan sariawan hati yang kadang-kadang muncul supaya total hilang? Itu dari Bunda Siti Ainis. Kemudian dari Bunda Julaiha, bagaimana caranya kalau menghadapi berbagai persoalan biar tidak gelisah dan bisa tenang sehingga kita bisa mendapatkan solusinya. Tadi sudah ya untuk Ya. Itu. Yang dari Bunda Ainis, cara menghilangkan sariawan hati yang kadang tiba-tiba muncul. Ya, nah sariawan hati ini kan disebabkan oleh orang, ya kan? Oleh orang itu penyebabnya. Maka memakai jurus kickback, ya. Jurus kickback itu nanti untuk mendoakan orang itu di puncaknya, ya. Awalnya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, saya punya salah ini. Kok saya sampai sariawan hati? Astagfirullahaladzim, sadari kesalahan. Saya yang salah ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya mau berubah. Ya Allah, bantu aku untuk aku berubah lebih baik lagi. Jadi kita obati diri kita biar tidak gelisah ya Bunda kita ya tadi ya. Oh, tidak sariawan hati gitu kan ya. Biar tidak sariawan hati. Kemudian ya, orangnya kita bacain Al-Fatihah. Kalau saya Al-Fatihah. Nah, kalau saya Al-Fatihah, saya kirimkan ke orangnya. Saya sudah plong. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti belum plong, jurus POC terima nih keadaan. Bapak Ibu yang sudah ikuti di level 2, ada namanya jurus Paradox of Candy. Persoalan saat itu apa? Diterima Bapak Ibu selapang dada. Ya Allah, ini bentuk pembersihan untukku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan ujian kepadaku seperti ini, saya tahu gitu. Kalau saya kayak gitu, saya tahu ujian ini saya bisa. Daripada saya dikasih ujian yang saya tidak tahu, barangkali saya tidak bisa. Saya ini enggak apa-apa ya Allah, gitu kan. Karena kan orang mau naik kelas dikasih soal ujian, ya kita harus mau gitu kan. Diterima, ya Allah saya terima ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya tahu ini jawabannya, gitu kan. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu belum plong juga nih, misalnya tumbuhkan ada cermin ajaib, gitu kan. Cermin ajaib, kok saya disakiti hati saya oleh orang ini. Barangkali saya dulu juga menyakiti hati orang, saya tidak sadar, gitu kan. Barangkali saya dulu juga pernah melukai orang nih, jadi Allah balas sekarang ini. Terima kasih ya Allah, Engkau balas aku di dunia ini daripada aku dibalas di akhirat. Saya meminta tolong sama siapa? Kalau saya dibalas di dunia kan saya masih minta tolong suami, minta tolong anak-anak. Ada banyak teman, ada satu Zoom kayak gini, bisa tombol hati gitu kan. Lah kalau di akhirat saya dicuci di sana, apa enggak di neraka? Ya Allah terima kasih ya Allah, kayak gitu kan. Akhirnya plong. Nah setelah itu nanti sholat taubat. Nah sholat taubat sebutkan orang itu namanya siapa gitu ya. Sebutkan di dunia kuantumnya sampai plong. Belum plong, besok ulangi lagi seperti itu. Setelah itu didoakan, muliakan dia ya Allah, muliakan dia. Sembuh Bapak Ibu. Udah pakai jurus berapa itu? 7 jurus sembuh Bapak Ibu. Benar. Kalau betul-betul pol-polan prakteknya sembuh Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu, karena 7 jurus Bapak Ibu udah dipraktekkan gitu. Jadi kalau misalnya sudah 7 jurus ya, ini kenapa wajah saya Bunda Vita? Kenapa itu? Nanti Januari agendanya yang level 3 Bunda. Oh gitu ya. Iya. Ini wajah saya kok kayak gini, kenapa Bunda Vita? Iya. Itu pengaruh dari background, efek background itu Bunda. Lah saya enggak ngasih background padahal. Oh gitu. Enggak ngute-ngute saya Bunda. Ajaib Bunda. Iya. Biar aja ya. Ya wes. Jadi kayak gitu ya Bunda ya. Yang penting di mana rezeki itu praktek pol-polan. Lah ini ya Bapak Ibu ya lihat wajah saya semrawut ya Bunda Vita. Jadi indah Bunda. Adek sampai ketawa. Pun benak kene pria iki Bunda. Ini membetulkannya gimana Bun? Ketawa ya Bun. Ini Bunda. Oh enggak apa-apa ya wes. Masih meeting normal Bunda, meeting normal. Oh iya dalam alam kuantum Bun. Oh iya di alam Pak.
Itu ya Bapak Ibu ya. Malah indah itu Bunda. Indah banget ada tumbuhannya di wajahku. Ajaib. Ya, Bapak Ibu Karena ya. dikasih Allah itu Bunda. Dikasih Allah. Bapak Ibu untuk ini ya Bapak Ibu ya. Saya mau lakukan ada 7 jurus itu ya. 7 jurus tak praktekkan pol-polam ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Itu ya tidak untung miliaran kok Bapak Ibu ya. Itu sampai 0 saya enggak sakit hati. Padahal kerugian miliaran, tapi saya plong. Apalagi sekedar disakiti orang lain, gampang Bapak Ibu, mudah Bapak Ibu. Yang penting pol-polan gitu. Ya, siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Oke, ya. Mudah ya. Insya Allah mudah ya. Mudah. Ya, mudah. Alhamdulillah ini ya Bunda sudah tidak ada yang bertanya. Oh, ya, Nanti keren. kalau ada yang bertanya bisa ditambahkan di grup WhatsApp saja ya Bunda ya. Siap. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.31 ini Bunda, untuk area yang Indonesia Tengah dan Timur kan sudah terlampau malam ini. Betul. Ya, kasihan ya Bunda ya. Iya. Ya, ada yang dari Kendari, dari Makassar, ini luar biasa Bunda. Oh, berarti kepencet Bunda Pita. Aku ngerti jawabannya Bunda Pita. Nah, ini namanya ibu-ibu belajar teknologi nih ya, Bapak Aseri ya. Mana Bapak Aseri? Jadi latihan. Ya, alhamdulillah ya. Gimana Bapak Ibu rasanya Riyadhah malam ini? Bahagia. Benar bahagia nih ya. Alhamdulillah ya, kita mendownload energi bahagia nih malam ini ya. Saya doakan Bapak Ibu kehidupannya makin happy, makin senang ya, dan penuh keajaiban. Yakin Bapak Ibu ya. Alhamdulillah tiap hari itu senang terus ya Bunda Pita ya. Wes pokoknya guyu terus, wes arep kesandung yang guyu. Mau ada apa-apa ketawa terus. Bunda Akifah ada testimoni silakan. Ya, untuk testimoni kita lanjutkan nanti di grup WhatsApp saja ya Bunda ya. Kami akan yang lainnya. Iya, Bunda Pita itu Bunda Susan kalau masih pengen cerita itu ditanyain semua. Tahu-tahu jam 10. Masya Allah Bunda Mas Tua seneng ini katanya. Ya, Bunda Novi seneng sekali Bunda Susan ya, Masya Allah. Nah, ini ada yang tanya lagi Bapak Heru, udah ya? Ya, ini untuk mengingatkan event-event MR Bunda. Oh ya, silakan. Yang ya dalam waktu dekat ini kan ada MTC ya, Mega Training Center yang ada di Bandung. Barangkali ayah Bunda mau mengikuti via online, gitu ya, silahkan. Ada free bergo ya, setiap kita mendaftar 1 tiket seharga Rp250.000 ya. Kita nanti mendapatkan fasilitas menonton via online di channel YouTube yang disediakan khusus oleh Yayasan Khairul Razikin Bandung. Kemudian kalau mau ikut offline silahkan datang ke Bandung bersama Bunda Susan dan rombongan juga ya, ikut ke Bandung. Nanti kita di Bandung itu bintang tamunya Mas Ardi Gunawan, kemudian ada Kak Jihan, kemudian Ustadz Nasrullah dengan Bunda Yuni juga hadir di sana, banyak ya. Intinya acaranya di sana Mega Training Center-nya itu kita akan meluncurkan komik dari Magnet Rezeki, kemudian ada peluncuran ajaibware ya. Jadi Magnet Rezeki sudah mengembangkan usahanya juga ya, supaya kita memiliki busana-busana yang ajaib ya. Dengan perusahaannya bertambah lagi, alhamdulillah bergerak di bidang fashion yaitu ajaibware, seperti itu ya. Punya panas ya Bunda Pita ya. Bisa langsung japri saya ya. Langsung japri saya kalau untuk ikutan. Kemudian event Januari ya Bunda Susan ada SHMR, THMR ya, yang batch ke-6 di masing-masing kota. Bapak Ibu kalau mau hadir online offline ya, kalau SHMR offline itu di masing-masing kota yang ada di flyer nanti akan terkirim di channel telegramnya Pak Ustadz Nasrullah. Kemudian kita juga masih ada Riyadhah ya Bunda, Riyadhah Garbutala. Insya Allah kita mulai tanggal 24
tanggal 24 dan minggu terakhir Desember menyambut tahun baru. Nah, kita bersama-sama zikir dan doa bersama gitu nanti di Garbutala Time. Insya Allah nanti sesuatu yang berbeda ya Bunda Susan ya. Kita khusus membahas Al-Quran daripada kita tahun barunan beria-ria sambil masang trompet ya, nyanyi-nyanyi di pinggir jalan gitu kan. Lebih baik kita banyak-banyak mengingat Allah seperti itu. Ya Allah, ayah bunda kalau mau ikut Garbutala sekalian biar tuntas semua kulit bawangnya terkelupas menjadi berlian gitu ya. Amin. Ya, amin. Silahkan bunda, barangkali ada tambahan sebagai kata penutup. Oh ya, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Riyadhah ini, tetapi belum paham jurus-jurusnya, ya, untuk bisa mendaftar ke Bunda Dina atau ke Bunda Pita level 1. Karena kemarin ada yang menanyakan juga Bunda Pita level 1 kapan mulai ada gitu ya. Nah, kemudian yang belum ya, yang kemudian level 2 pun nanti B2 ada gitu. Karena apa? Karena kalau Riyadhah ini kemudian tidak dilandasi jurus itu nanti kurang maksimal. Nah, paham jurus tapi ndak Riyadhah juga hilang tok jurusnya gitu. Jadi harus diasah terus. Keduanya antara ilmu dan Riyadhah itu jejeran ya, berdampingan gitu. Jadi ibarat kaki itu kan kanan dan kiri, akhirnya nanti jalannya cepat sampai kayak gitu Bapak Ibu. Nanti impian-impian Bapak Ibu apa saja itu mudah sekali akan teraih gitu ya. Yang sudah di offline itu saya membuktikan itu banyak. Pokoknya intinya itu jangan jemu terus, pokoknya Riyadhah gitu ya. 2 tahun saja itu tuh udah paham dan kemudian berdatangan tuh. Yang bisnisnya, yang rumah tangganya, yang anaknya itu udah mengikuti aja tuh positif sesuai keinginannya gitu. Ajaib wis pokoknya, keren sekali karena apa? Energi baiknya itu sudah maksimal. Kemudian Bapak Ibu tinggal pengennya apa gitu ya. Nah, kemarin ada yang tanya seperti ini, Bunda urutan LOP itu bagaimana? Nah, Bundanya ada di sini apa enggak ya? Saya kemarin Bu Ari atau siapa ya? Urutan LOP itu bagaimana? Zikir dulu atau LOP dulu bersamaan gitu. Pokoknya intinya LOP itu kan proyeksi gitu kan. Kadang enggak terkendali aja udah keluar saya pengen ini kayak gitu. Ya, kan itu kan proyeksi gitu kan. Nah, bisa dibersamai, ada zikir, dibersamai ada doa atau meluncur begitu aja saya pengen kayak gitu. Ya, nanti terrealisasi. Yang penting ada hantarannya. Seperti ini hantarannya sinyal gitu kan. Ya, hantarannya baterai, sinyal, kuota. Nah, saat ini tadi ya kita 2 jam di sini itu masih menggalang kuota, menggalang sinyal, menggalang baterai gitu kan. Ibaratnya itu di HP kita kan kayak HP nih. Nah, nanti biar canggih tuh, kirim WA dibalas oleh Allah jawabannya ting ada, kirim lagi WA dijawab lagi ting ada. Udah kalau mahir Bapak Ibu pengen apa aja tuh kabul Bapak Ibu ya. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu teman-temannya yang ingin ajaib diajak ya untuk bisa mendaftar ke Bunda Pita dan ke Bunda Dina. Jadi surga itu sangat luas, jangan untuk kita sendirian ya, bareng-bareng diajak-ajak ya untuk bisa Riyadhah. Apalagi yang sudah tahu jurus-jurusnya mesti pada bingung. Saya ngapain lagi sih kalau saya udah tahu jurus kayak gini? Nah, diarahkan ke sini biar nanti ada pengarahan selanjutnya dan mudah ajaib, karena banyak yang pada bingung. Kayak teman-teman saya di sini itu Bunda Purnami namanya. Itu bingung, aku udah ikut camp, aku udah ikut ada nginep 2 hari, aku udah ikut privat training, lah aku ngapain lagi Bunda Susan? Ke saya baca Al-Waqiah, apa iya sih Bunda? Iya kan itu harus Riyadhah. Kalau ndak hilang tok jurusnya, iya juga ya Bun. Akhirnya ikut saya terus dan alhamdulillah udah punya bisnis, suaminya lengket sekali kayak gini gitu kan, anaknya juga manut kayak gitu. Masya Allah, ketemu demi ketemu jawabannya yang selama sebelumnya itu selalu kayak gini sama suaminya nggak ketemu, sekarang udah kayak gini bareng mau umrah malahan gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu semua, alhamdulillah semoga bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu tekun, yang penting tekun ya, tekun, yakin, istiqomah itu kuncinya ya, dan terus dijalankan nanti akan ketemu
dari hajat-hajat apa dulu Allah pantas nanti hadirkan ya. Oh ya, zikir sugih. Oh ya, kalau zikir sugih seperti ya. Kalau zikir sugih seperti di depan ada uang banyak, kadang ada mobil, itu gimana ya Bun? Gimana ya, Bunda? Lagi boleh. Boleh. Ya. Zikir sugih seperti di depan ada uang banyak, juga kadang ada mobil. Ya bagus, berarti itu udah pokoknya terwujud ada. Tinggal nanti kenyataannya. Itu di kuantumnya Pak sudah muncul. Maksudnya pada waktu zikir ada mobil lewat, apa gimana Bunda Pita? Maksudnya? Ya, mungkin terfikir uang banyak sama mobil gitu, Bunda. Oh iya kayak saya dulu berarti. Ya kayak saya dulu waktu LOP ya, saya kayak lihat itu uang merah-merah itu banyak bertebaran ada di jalan gitu kan. Nah, itu di kuantumnya Allah itu udah terwujud gitu Pak. Ya, jadi bisa jadi ini berarti nanti tanda-tanda gitu kan. Tinggal berapa tambahin terus tuh sinyalnya, ya baterainya, kuotanya terus aja. Yakin aja nanti di kehidupan nyata itu terwujud ada. Berarti itu di kuantum sudah muncul gitu Pak. Ya, tinggal terus ditarik dengan energi baik di dalam diri Bapak gitu ya. Pertanyaan yang mana ya Bapak Hairul? Di atas Bunda Pita silakan. Iya Bunda Bapak Hairul, ya keren Bapak Hairul ini semangat sekali. Silakan Bunda Pita. Assalamualaikum. Wah ya ada satu lagi ya silakan. Ternyata Bunda ya. Ya ada. Oke, Assalamualaikum Bunda, saya pesan dibuatkan sesuatu ke seseorang tanggal 5 kemarin. Disepakati tanggal 12 selesai dengan DP 50%. Ya. Tapi tanggal 12 tak tengok ke bengkelnya malah tutup, tak telepon orangnya, katanya hari Kamis ini sudah selesai. Tadi tak sampai di bengkelnya tutup juga dan telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas. Bagaimana saya menanggapi kejadian ini sesuai jurus-jurus MR? Apa kaitannya dengan detok rezeki, POC, cermin ajaib, dan sikap saya kepada orang tersebut sesuai jurus terumbu karang? Terima kasih Bunda. Ya, waalaikumsalam. Kena ketidakmudahan Bunda. Oh ya oke. Bunda Pita mau jawab apa enggak? Bunda Pita mau jawab apa enggak? Bunda Pita mau jawab apa enggak? Iya. Ya kalau seperti ini berarti kan pakainya boleh jadi ya dari rezeki Bapak sendiri. Mungkin pernah melakukan sesuatu hal yang belum tepat di mata Allah. Kemudian boleh jadi ya kalau ujiannya dalam masa singkat berarti itu POC Bapak. Tapi kalau ada waktu lama dan ternyata belum berkesudahan, itu berarti sedang mendetoks seperti itu Bapak ya. Jadi untuk menagih kepada orang tersebut ya nggak apa-apa, ditagih saja gitu ya Pak. Barangkali mungkin di kesempatan hari ini belum bisa Bapak beli keluasan waktunya kepada orang tersebut sambil terus berdoa kepada Allah supaya orang tersebut dimudahkan rezekinya, dilancarkan, bisa amanah, menepati janjinya sesuai dengan yang telah disepakati dengan Bapak gitu kan. Tetap doakan orang tersebut dalam kebaikan, jangan pernah kita mempunyai perasaan suudzon gitu, jangan sedikit pun gitu. Kita yakin sama Allah akan tolong, uang kita akan dikembalikan misalnya barangnya nggak jadi, atau insya Allah barangnya bisa diselesaikan gitu, seperti itu. Kita tetap doakan orang tersebut dalam kebaikan gitu ya, supaya apa, kita menjaga hati kita sendiri, jangan sampai marah. Kalau kita sudah marah gitu kan, hilang nanti keajaiban, tidak jadi mendekat, seperti itu Bapak Hairul ya. Mungkin dari Bunda Susan mau menambahi Bunda? Ya, nah saya tambahkan Bapak Hairul ini kan keren ya, saya lihat semangatnya luar biasa dalam meraih ilmu. Nah ini ibaratnya gini, langsung di kehidupan nyata itu diberi ujian gitu Bunda Pita, dikasih coba gitu kan. Nah dikasih coba karena istilahnya betul-betul mau praktek enggak gitu, diuji kayak gini tentang adanya seseorang ya yang dipeseni oleh Bapak Hairul ini ya, kemudian udah dikasih DP tapi ternyata mundur lagi, diuji kesabaran Bapak, diuji bagaimana jurus-jurusnya itu betul-betul diserap apa tidak. Nah inilah tantangan dari Bapak Hairul gitu. Nah kalau saya jadi Bapak Hairul, saya bisa, saya mampu gitu.
kayak yang kemarin kasusnya saya pulang dari CAMR, saya ketuk-ketuk pintu saya enggak dibukain, itu saya bisa, keren kayak gitu kan. Kenapa enggak saya tidur di teras enggak apa-apa kayak gitu kan. Ya udah diterima gitu. Nah, Bapak kayak gitu ya. Jadi Bapak nanti jurusnya, ya Allah, saya akan bisa melewati ini dengan tenang. Saya akan tetap menunggu dan mendoakan orang itu. Seperti Bunda Pita tadi jawab ya. Kemudian inilah tambahannya, inilah ujian dari ilmu yang Bapak sudah serap. Dari 3A ya, kemudian dari ada level 1, level 2, riadohnya gitu kan. Bahkan nanti garpu talanya, inilah Bapak, nanti Bapak akan diberi hikmahnya yang besar. Hikmah apa? Hikmah mengerti, mendalami ilmu MR yang sejati gitu Bapak. Yang sejatinya seperti apa? Kon praktek ya. Ini kan masalahnya cuma diundur waktu gitu kan. Nah, karena ada tempat, saya yakin beliau tidak akan bisa lari. Tenang aja Pak, gitu kalau feeling saya. Ya karena ini yang gerakan Allah nih, yang gerakan Allah untuk menguji Bapak gitu ya. Yang penting Bapak jaga energi baiknya. Jangan sampai terkotori oleh curiga, oleh marah, oleh kecewa, malah ngomelin orangnya. Jangan ya, eman-eman. Karena energi baiknya biar nanti utuh gitu kan, bahkan nambah gitu kan. Nah saat ini Bapak Hairul masih dalam kondisi terendah. Karena apa? Dikecewakan orang. Bapak kalau dalam kategori ya ada di hadisnya Rasulullah, Bapak terzolimi karena sudah DP tapi tidak ditepati janji. Bapak tinggal doa aja ke Allah tuh ya, tinggal doa aja yang baik-baik doanya. Jangan doa yang tidak baik, karena semua doa kembali kepada pelakunya. Maka doanya yang baik. Doakan yang terbaik karena akan kembali ke Bapak, gitu kan. Nah, doa dari yang orang terzolimi itu sangat makbul gitu, Pak Heru. Keren ini, ya. Tinggal doa aja. Nanti ada di balik itu hikmah yang sangat manis, ya. Ini bungkus permen, tapi bungkus permennya insya Allah enteng, Pak Heru, ya. Jadi Bapak tetap doakan rawat terumbu karang ya, termasuk detok, tapi enggak begitu ini Pak, karena ujian ilmu dari yang Bapak anut sekarang ini, ujian ilmu dari Bapak yang ikuti gitu kan. Karena nanti Bapak akan bisa menyampaikan ke orang saat Bapak sudah merasakan nikmatnya. Oh iya ya, menjalankan MR kok kayak gini enak banget ternyata. Nah, pada saat sekarang ini Bapak bisa melewatinya, besok ada kasus seperti ini ya, bahkan mungkin lebih tidak mudah sedikit ya, nanti akan bisa Bapak nanti akan dipantaskan dapat banyak rezeki dari berbagai arah karena penampungnya energi udah besar karena sabar gitu ya. Bapak Hairul ya sudah bisa insya Allah terjawab ya untuk pertanyaannya ya. Gimana Bapak Hairul? Insya Allah ya. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya Bunda ya. Iya. Masya Allah Bunda Pita. Iya. Oke, asik banget ya kalau tentang ilmu ya. Jadi kayak udah habis Bunda Pita. Ya, silakan. Ya, terima kasih sahabat atas pertemuan kita malam ini. Insya Allah berkah luar biasa, dahsyat semua, kabul semua hajat-hajat kita. Amin. Dan sehingga kita semua insya Allah sehat semua ya Bunda. Amin. Sehat. Amin. Segera sehat, teman-teman segera sehat. Amin. Kita berharapin. Panjang umur sehat kita ya. Tutup ya. Ya, bersama-sama Bunda silakan doa penutup majelisnya. Ya. Mari Bapak Ibu semua, saya doakan Bapak Ibu ya panjang umur, panjang sehat, panjang rezeki, panjang bahagia, panjang samara ya dengan pasangan hidup ya, bahagia antil janahnya kelak, amin. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, dari awal sampai akhir saya dan Bunda Pita ya yang banyak ngomong, apabila ada ketidaktepatan, ada kesalahan saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sudah memaafkan saya dan Bunda Pita? Sudah, alhamdulillah ya. Maka kalau sudah saling maafkan, saya pun seperti itu, alhamdulillah saya sudah ngeblokir semua, saya tidak mau bawa beban ya. Nah maka selanjutnya kita mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. Mari bersama-sama untuk mohon ampunan Allah, membuka perisai kita dengan doa penutup kafaratul majelis. Semoga Allah selalu hadirkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu ya untuk Kamis depan insya Allah ya. Kalaupun nanti kok saya masih di perjalanan, nanti ada pengumuman karena Kamis kan saya masih
ada di sana kelihatannya ya Bunda Pita ya. Tapi nanti ada pengumuman berikutnya. Tetap enggak kosong, ada tetap ya dalam 1 minggunya. Mari Bapak Ibu untuk kita baca doa penutup kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni kita semua, buka perisai kita, dan kita diridhoi olehnya mendapatkan banyak keajaiban, maunah dan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih. Bunda Pita minta difoto, Bunda Pita. Difoto Ya, Bunda Pita. Gimana Bunda? Minta difoto. Bisakah? Screenshotnya ya? Iya, screenshot bisa? Bisa, tadi sudah Bunda. Oh, sudah ya? Ya, Oh, nanti ya. saya kirimkan di Oh iya, yang di Google Meet juga ya? Iya, ini sudah banyak yang keluar Bunda. Oh iya. Terima Iya, kasih iya. ya semuanya, Sama-sama. sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.